Kembali di dialog market corner, Pak Wahyu bicara soal optimisme lah ya awal tahun 2017. Apakah kemudian asing akan kembali lagi banyak masuk di pasar obligasi kita? Nah, tahun 2017 kita masih akan melihat bahwa inflasi akan masih cukup rendah. Ya, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi menjanjikan. Karena beberapa proyek infrastruktur sudah mulai selesai dan kemudian akan ada multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, melihat hal tersebut, ditambah misalnya rupiah bisa kita jaga di level 13.000 sampai 13.000 sampai 13.500, itu suatu level yang wajar, yang stabil ya. Asing melihat hal itu suatu hal yang sangat menarik. Karena apa? Mereka melihat, oke, Indonesia tempat yang aman untuk investasi. Ya, dibanding negara-negara lain yang mungkin ada gejolak politik, kemudian ada perang dengan narkoba dan sebagainya. Nah, melihat kondisi tersebut, asing akan tetap masuk ke Indonesia. Kenapa saya optimis? Karena apa? Mereka akan maintain di posisi holding itu di sekitar 40%. Ya, mereka nggak akan lebih. Tapi untuk maintain di 40% itu artinya apa? Dana asing akan tetap masuk ke Indonesia. Ya, mereka akan masuk dan kemudian dalam jumlah yang cukup besar. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kita melihat asing masuk ya, misalnya 5 triliun, 10 triliun, 20 triliun, itu buat Indonesia kelihatannya besar sekali. Tapi kalau misalnya dari sisi point of view dari hedge fund asing, angka segitu itu nggak nothing buat mereka. Ya, jadi kalau misalnya mereka punya dana besar sekali dan mereka butuh tempat untuk menaruh dananya mereka, mereka pasti akan melihat negara-negara yang aman, negara-negara yang prospeknya bagus untuk ditaruh dananya mereka, dan Indonesia adalah salah satunya. Ini juga kemudian terkait dengan paket reformasi hukum yang kemudian akan dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi JK ini mungkin juga akan menambah keyakinan investor asing untuk bisa masuk ke beberapa instrumen investasi, salah satunya di obligasi. Kita ke Sun Benchmark, apa saja yang kemudian tertekan paling dalam sejauh ini dan apa saja indikatornya sebetulnya, mengapa benchmark ini kemudian cukup tertekan, Pak Wahyu? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi benchmark tertekan itu lebih sangat jangka pendek, ya. Karena kalau misalnya kita lihat sentimen-sentimen yang ada itu sebenarnya adalah justru mengarahkan pasar untuk posisi bullish. Kenapa? Yang pertama adalah penurunan suku bunga BI rate. Ya, penurunan suku bunga acuan Bank Sentral kemarin itu dari 5 ke 4,75 itu justru akan membuat benchmark yang tenornya pendek, ya, artinya di bawah 5 tahun itu justru akan naik yang paling besar. Dan kemudian kita lihat dari berita yang kemarin adalah inflasi turun, inflasinya bisa ditekan cukup rendah dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa sekarang justru yang tenor panjang yang akan bergerak. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dua faktor BI rate dan inflasi itu justru akan membuat pasar obligasi kita itu akan lebih bearish, lebih bullish, ya, justru seperti itu. Ya, di tengah menurunnya porsi kepemilikan asing di obligasi di Indonesia dalam waktu dekat, kemudian pemerintah juga akan mengeluarkan SBSN atau Sun atau Sukuk. Sebetulnya mana yang kemudian nantinya akan banyak dipilih oleh investor sebetulnya? Investor masih lebih nyaman dengan yang konvensional. Ya, sebenarnya itu lebih dikarenakan bukan karena lebih bagus atau lebih jelek ya, bahwa Sukuk lebih jelek, tidak, tapi lebih nyaman aja. Artinya kalau saya pegang Sun, pasarnya ada, saya bisa menjual dengan lebih mudah. Ya. Sementara kalau saya pegang Sukuk, pasar sekundernya di kita tuh masih belum terbangun dengan baik. Artinya risiko likuiditas itu masih sangat besar untuk Sukuk. Begitu saya pegang Sukuk, saya mau jual, belum tentu ada yang beli, dan yang kedua, misalnya pun ada yang beli, harganya apakah sesuai dengan mau saya, ya, apakah harga pasar atau tidak. Nah, masalahnya cuma di situ. Tapi kalau kita bicara Sun, apalagi benchmark, itu saya mau jual sampai 1 triliun pun masih ada. Ya, dan jarang sekali orang biasanya menjual 1 triliun. Biasanya orang masih menjual angkanya 20-50 miliar. Itu suatu yang gampang. Baik, ya. Seri obligasi ataupun seri Sun apa saja yang sebetulnya masih menarik bagi investor institusi, Pak Wahyu? Kalau misalnya kita lihat ya tadi, ada potensi Bank Sentral masih menurunkan suku bunga BI rate. Nah, begitu BI rate diturunkan, sentimennya itu akan menekan obligasi-obligasi yang tenor pendek secara yield, ya. Artinya harga yang tenor pendek itu justru akan naik lebih besar. Jadi kalau misalnya kita lihat sampai nanti akhir November ada potensi orang atau institusi untuk fokus pada obligasi-obligasi yang di bawah 5 tahun. Ya, karena itu memberikan peluang untuk mendapatkan gain yang terbesar dibanding tenor menengah dan tenor panjang. Ya, seri Sun yang oversold juga ini menarik ya untuk bisa dikoleksi ya, atau seperti apa? Masih ya, artinya kalau kita melihat sebenarnya ruangnya masih dua-duanya, baik pendek, menengah maupun panjang, itu sebenarnya masih memberikan peluang semua. Tapi memang kembali bahwa kalau misalnya sentimennya adalah suku bunga
bank sentral itu diturunkan, itu masih akan memberikan ruang yang terbesar justru untuk yang tenor-tenor pendek. Oke, wrap up dari semua yang kemudian kita tadi sudah perbincangkan, Pak Wahyu, apa yang harus dilakukan oleh investor dalam negeri terkait dengan pengurangan porsi kepemilikan asing di obligasi ini? Sebenarnya asing keluar itu dalam hanya jangka pendek sekali, ya, karena mereka mungkin mengantisipasi aja potensi melemahnya rupiah, dan kalau itu tidak kejadian mereka akan kembali lagi. Jadi justru pada saat misalnya asing menjual, ya, justru kita harus memperkuat posisi, artinya dana pensiun, asuransi itu memang diharuskan untuk membeli sun, beli. Ya. Dan kalau misalnya dalam jangka pendek ini, misalnya sampai bulan Desember, ini masih akan ada tenor-tenor jangka pendek yang justru akan lebih banyak memberikan potensial gain, ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan. Karena apa? Kalau misalnya dana pensiun, asuransi itu hanya mengandalkan obligasi dibeli kemudian disimpan, itu mereka nggak akan mendapatkan return yang optimal. Tapi mereka harus mulai trading, ya. Jadi sebagian dari portofolio mereka harus di trading, sehingga mereka juga bisa memanfaatkan momentum seperti misalnya asing melepas, gitu ya. Kemudian misalnya ada pihak yang membeli dan sebagainya. Nah, mereka harus mulai masuk ke sana. Ya, baik. Pak Wahyu, terima kasih atas analisa dari Anda. Semoga ini kemudian berguna untuk investor di luar sana. Terima kasih. Sampai jumpa.